Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel Pak Zul. Pak Zul kali ini akan memberikan sebuah testimoni tentang pelatihan yang telah Pak Zul ikuti yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia pada kanal Sagusanov, yaitu pelatihan Google Spreadsheet ataupun Google Sheet, di mana Google Spreadsheet ini kalau kita lihat hampir sama seperti Microsoft Office Excel, ada kolom dan ada baris-barisnya. Nah, cuma perbedaan Google Spreadsheet dengan Excel, kalau Google Spreadsheet itu lebih ke membuat data secara online, dan hebatnya bagusnya spreadsheet ini kita bisa edit langsung di akun Google kita. Nah, kita menggunakan akun Google menggunakan email kita. Nah, di sini kita bisa edit langsung di situ, dan kita nanti bisa atur, kita setel, bisa dilihat oleh orang lain kalau kita bagikan melalui link yang tersedia pada Google Spreadsheet tersebut. Nah, di pelatihan ini kami dilatih untuk bisa memahami spreadsheet secara dasar terlebih dahulu, di mana di sana dilatih untuk membuat tutorial dari contoh-contoh yang diberikan di grup. Kami dibentuk dalam sebuah grup, dibagi dalam beberapa grup. Dalam grup itu terdiri dari beberapa peserta dan dilatih ataupun diarahkan oleh para coach. Di sini saya tergabung dalam kelas D, di mana di situ juga ada peserta lainnya, yang mana grup D ini ada coach yang hebat-hebat, diantaranya coach Chandra Christina Oktamaria, kemudian ada coach Miokti Yesi, selanjutnya coach Francisca Adveni Kristiani. Nah, di sini cukup hebat-hebat para pelatihnya yang mengarahkan kami untuk bisa menyelesaikan tugas kami. Di sini kami diarahkan untuk bisa membuat tutorial bagaimana kami menyelesaikan tugas ini, dan bisa membuat video dalam proses kami memahami sebuah spreadsheet ini. Yang pertama di sini kami diarahkan untuk bisa membuat sebuah sheet yang sederhana, minimal ada 5 kolom data dan ada 25 baris. Itu yang pertama. Kemudian di tugas yang kedua, datanya yang sama, cuma nanti ditambahkan lagi dengan data-data yang lainnya. Kemudian diarahkan juga kami bagaimana cara bisa mengcopy data yang sudah kita buat ke data sheet yang selanjutnya. Kemudian kita bisa menduplikasikannya. Kemudian di data-data tersebut kita bisa juga membuat datanya menjadi berwarna, supaya kita bisa tandai mana yang ingin kita perjelas datanya. Di sana juga kami diarahkan untuk bisa membuat rentang bernama atau name range. Misalnya dalam sebuah daftar pengeluaran dan pemasukan ataupun laporan keuangan harian kita, berapa pengeluaran dan berapa pemasukan dan berapa juga sisa saldonya. Di sini kita bisa atur name range-nya. Kemudian di tugas materi keempat, kami membuat data yang baru, yaitu dengan berisikan data 6 kolom dan data 10 barisnya. Karena saya seorang guru, maka saya masukkan di sini data para siswa dan daftar nilai harian dan nilai akhirnya. Kemudian di sini kita bisa juga urutkan, misalnya dari data siswa itu namanya kita bisa urutkan berawal dari huruf A hingga ke huruf Z, ataupun kita bisa urutkan sebaliknya,
dari huruf Z ke huruf A. Ini bisa kita atur bagaimana keinginan ataupun kebutuhan kita. Begitu juga dengan angka-angka, ada angka besar dan ada angka yang kecil. Kita bisa urutkan di Google Sheet ini. Nah, di sana kita bisa urutkan dari besar ke kecil ataupun dari kecil hingga ke yang besar. Kita bisa aplikasikan, nanti bisa dari nilai terendah hingga nilai tertinggi ataupun dari nilai tertinggi ke nilai terendah, sehingga bisa kita dapatkan nilai tertingginya siapa, peringkat tertingginya siapa, begitu. Kemudian di tugas selanjutnya kami juga diarahkan untuk bisa mengatur condition format ataupun format bersyarat di Google Sheet ini. Di Google Spreadsheet ini hampir sama juga dengan Microsoft Excel. Di sini kita bisa atur bagaimana format jika keadaan begini, sehingga kejadiannya seperti apa kita bisa atur di condition format atau format berkondisi. Kemudian kita bisa juga atur warnanya, kita tandai warna hurufnya, kita bisa tandai warna kolomnya. Kemudian di tugas 7 kami bisa diarahkan untuk membuat data dan kita tuliskan judulnya. Kita bisa rapatkan ataupun kita kumpulkan dalam satu kolom. Ada beberapa kolom, kita merge kolomnya menjadi satu kolom. Kemudian tugas selanjutnya ada rumus if. Ada fungsi if, kita bisa aplikasikan di sini. Jika keadaan begini, maka akan begini. Bagaimana kalau tidak begini, maka dia salah. Begitulah kira-kira. Kawan-kawan nanti bisa lihat di contoh video yang sudah saya buat tugas-tugas ini. Kemudian tugas selanjutnya menerapkan fungsi lookup. Di sini ada fungsi VLOOKUP dan juga ada HLOOKUP, vertikal ataupun horizontal. Nah, sangat bermanfaat untuk memudahkan kita melihat lebih cepat data-data yang ada di spreadsheet ini. Nah, di sini adalah video terakhir ataupun tugas terakhir, yaitu kami diarahkan untuk membuat testimoni ataupun pengalaman kesan-kesan mengikuti pelatihan ini. Nah, bagi saya ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga, sangat bermanfaat, karena bisa melatih membuat spreadsheet ini agar lebih diaplikasikan aplikatif dalam proses pembelajaran ataupun setelah proses pembelajaran, dalam hal mengatur ataupun menyusun nilai-nilai para siswa. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih kepada para coach dan kawan-kawan yang ikut membantu dalam penyelesaian pelatihan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.